mikir dulu. Ibu minta satu dari kalian memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, karena kita sudah berdoa, semoga kegiatan pertemuan kegiatan itu lancar dan tadi ya. Terus habis itu selanjutnya ibu pengen kenalan deh ke satu-satu dari kamu. Ayo mulai dari mana? Nanti sebutin nama panjang, nama panggilan, terus alamat rumah sama cita-cita. Oke? Mulai dari mana? Kanan sama kiri? Ayo. Oke. Perkenalkan nama saya Ibu. Bisa dipanggil Reva. Nama saya Desa Jembelang. Cita-cita saya dokter. Oh gini aja. Selanjutnya nanti cita-citanya pakai gerakan tangan ya, biar yang lainnya mau enggak. Oke? Lucu? Udah. Cita-citanya tadi apa? Dokter. Oh dokter. Tadi mau jadi dokter ya? Bisa melakukan. Oke, selanjutnya kita ya. Perkenalkan nama saya Marisa Putri Eliza. Bisa dipanggil Haris. Alamat saya Desa Jembelan. Cita-cita saya. Iya. Coba. Guru. Ya. Apa? MUAO. Oke, nice. Terus selanjutnya perkenalkan nama saya Marinda Min Aminah Saja, biasa dipanggil Ami. Alamat rumah saya Lambangan. Cita-cita saya. Ayo. Ayo coba teman-temannya. Ulangi dokter ya. Oke, sama ya kayak Reva. Oke, perkenalkan nama saya Fadisti Awalnya Rajana, biasanya dipanggil Disti. Alamat rumah Desa Betek, Dukung Bener, RT 9 RW 2. Cita-cita saya ingin jadi coba dekat. Ayo. Apa ya? Ayo, ada yang bisa? Penulis. Ya. Oke, penulis. Kok ingin jadi penulis? Kenapa? Karena kita bisa menyalurkan inspirasi, kita bisa menyalurkan apa yang sudah kita pikirkan dulu lama-lama, kita bisa menceritakan, terus kita bisa menyalurkan bagus. Terus selanjutnya perkenalkan namanya saya Syafina Jiah Ayu Tirani, biasa dipanggil Syafina. Alamat saya Desa Cilaban, Dukuh Linggel. Cita-cita saya apa? Ayo. Tepat. Melukis. Ya. Cita-cita melukis. Seorang seniman. Oh. Apa itu namanya jadi seniman ya? Iya. Lukis gak sih? Iya. Oke. Kenapa kamu juga lukis? Seniman. Hobi aja sih itu. Oh, ngembangin hobi gitu. Hobinya melukis.
dipanggil Putri, alamat saya Desa Cilapan, Dusun Bulu, RT 6 RW 3. Cita-cita saya ingin menjadi resepsionis. Kenapa kok pengen resepsionis? It's okay, gak apa-apa. Bagus loh resepsionis itu, iya gak sih teman-teman? Oke kan sebelum kalian kan sudah perkenalan. Oh iya, aku lupa kan jurnal ibu kan. Sekarang gantinya ibu yang perkenalan, oke? Perkenalkan, nama Ibu Rosita Risanti Haryana, bisa dipanggil Bu Osi. Kalau itu Bu Osi, oke? Alamat ibu perlu nggak alamatnya? Oke. Alamat ibu itu ada di Desa Sumusari, RT 5 RW 1, Kecamatan Kampung. Deketnya ngepeh. Tahu ngepeh nggak? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke, alun-alun deh, alun-alun Oh, iya. ya dekat situ pokoknya. Nah, bukan syaratan-syaratan ke sana, cuma ke sini. Oke. Terus apa? Mau apa? Ada yang mau ditanyakan nggak? Umurnya berapa? Umurnya? Coba tebak kelahiran 4. Ayo. Apakah aku setua itu? 20 tahun. Apa? 20 tahun. Oh, beneran? Iya, 21. 21. Oke, selanjutnya kan udah perkenalan nih. Terus kita lanjut lagi. Kalian mau tahu es breaking nggak? Tahu tapi es breaking? Tahu. Oke. Jadi kita es breaking dulu. Terus nanti kalau ada yang nggak tepat atau belum tepat melakukan aktivitas itu mau apa dikasih nyanyi, joget, joget aja nggak sih? Apa? Ayo. Apa? Yaudah, nyanyi aja, oke? Jadi ice breaking-nya itu apa ya? Nanti kalau ini, judulnya itu ice breaking-nya nirukan apa yang ibu ucapkan. Atau enggak, gini, praktekan apa yang ibu ucapkan dan jangan lakukan apa yang ibu lakukan. Contoh, pegang telinga, berarti harusnya benar. Oke, paham ya? Dicoba ya, satu kali percobaannya. Pegang mata. Oke, benar semua ya. Oke, sekarang ini pegang tangan. Oke, berarti masih konten ya ini? Iya. Terus habis itu pegang
Oke, teman-teman ya. Oke, habis activity ini selanjutnya kalian sudah tahu belum tujuan kita hari ini melakukan kegiatan apa? Belum. Oh, belum tahu. Ya, jadi kegiatan pagi hari ini itu melakukan bimbingan kelompok bersama. Oke? Kegiatan apa? Bimbingan kelompok bersama. Kegiatan bimbingan kelompok aja. Oke. Berarti kegiatan bimbingan kelompok ya. Sebelumnya udah ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum ya? Udah ada yang pernah ikut atau menjalani melakukan bimbingan kelompok biasanya? Belum pernah. Oh belum? Oke, jadi belum pernah semua ya ini. Sebelumnya ibu menjelaskan dulu tentang pengertian apa sih itu bimbingan kelompok. Oke, bimbingan kelompok itu kegiatan atau salah satu layanan dari bimbingan dan konseling itu untuk membantu konseling. Jadi di bimbingan kelompok itu ada konselor sama konseling. Konselornya itu ibu, terus konselingnya itu teman-teman kalian, gitu ya. Tadi ibu disebutnya apa? Konselor apa konseling? Konselor. Oke. Terus kalau kalian? Konseling. Oke, benar. Nah, itu nanti gunanya itu membantu mencari solusi dari permasalahan yang kalian alami seperti itu. Jadi nanti mencari solusi bareng-bareng bersama teman-teman, oke? Dan demi mencapai tujuan yang optimal, oke? Paham ya? Terus selanjutnya itu kalian tahu nggak sih kalau bimbingan kelompok itu ada asas-asasnya? Belum tahu ya? Belum. Oke, kalau belum tahu ibu jelasin ya. Oke, jadi yang asas pertama itu asas kesukarelaan. Tahu nggak sukarela itu apa? Biasanya. Contoh guys. Sukarela kepada orang. Ya berarti sukarela itu apa? Terus senang hati, terus ada yang bisa senang hati itu apa ya? Ikhlas, terus apa lagi? Ayo, Sesuai keinginan. sesuai keinginan kita sendiri ya. Oke. Nah, jadi asas kesukarelaan itu kalian itu dengan senang hati, ikhlas, terus atas permintaan kalian sendiri, keinginan sendiri itu datang ke sini. Nah, ibu tanya ke sini itu kalian sukarela enggak? Sukarela. Oke, sukarela ya. Oke, terus yang kedua ada asas kerahasiaan. Ayo, siapa tahu rahasia itu apa sih? Menyembunyikan sesuatu. Terus? Ya, benar. Oke, kalau itu asas hubungan itu yang rahasia itu bagi kalian yang tahu permasalahan kalian diceritakan itu hanya satu sama teman-teman sendiri aja. Seperti itu ya. Oke. Jadi pihak ketiga itu nggak tahu apa siapa itu. Yang ketiga itu ada
asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu apa? Maksudnya terbuka. Jadi asas keterbukaan itu dimana kalian itu kalau bercerita tentang masalah kalian atau nanti ibu tanya atau bagaimana atau berpendapat itu harus terbuka, jujur seperti itu. Oke? Paham ya? Terus ada asas kenormatifan. Jadi sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kalian itu saling menghargai, menghormati seperti itu. Oke, paham sampai di sini. Oke, selanjutnya di sini punya cita-cita semua ya. Punya ya tadi ya, pertanyaan punya. Nah, cita-cita itu menurut kalian penting nggak sih? Cita-cita itu sama dengan kayak karir. Jadi pekerjaan kalian ke depan itu bagaimana, apa, mau melakukan apa. Nah, itu penting nggak bagi kalian? Penting. Ayo di sini terus untuk melakukan karir yang tepat atau enggak itu kalian sudah tahu belum? Oh, karir misal aku pengen jadi dokter nih Mbak Reva ya. Nah, pengen jadi dokter bener nggak sih aku tuh sebenarnya pengen jadi dokter? Pernah berpikir seperti itu nggak? Pernah ya? Pernah? Kok Mbak Eva itu kenapa kok ragu-ragu kayak gini? Berarti ragu ya pasti kan? Berarti belum jelas. Nah, kenapa Mbak Eva itu ragu dalam dokter itu kenapa? Maaf, kita aja kalau banyak atau mungkin orang tua gimana? Berarti udah yakin sama kalian tadi aku kok ini kayak kenapa gue coba sebutin dukungan orang tua itu udah ada belum? Belum. Terus yang membuat mbaknya ragu apa? Kamu kenapa ragu jadi seniman kan tadi? Alasannya kenapa? Kurang dukungan orang tua sama kekurangan biaya gitu. Kalian kan udah tahu nih, saya ragu. Kalian pernah nggak sih membuat kayak kartu atau rencana atau jadwal untuk usaha itu buat mencapai karir kalian? Udah pernah belum? Pernah. Oke. Terus udah ada yang pernah lagi? Udah. Nah, Mbak? Belum. Oh, belum. Kalau belum jawab belum. Kalau pernah jawab pernah. Itu ya. Gak usah takut. Ya. Oke, berarti Mbak Yali namanya siapa? Mbak Putri ya? Belum pernah, sama Mbak Eva juga belum pernah ya. Nah, ini Ibu akan mohon supaya kalian ini susun prioritas raih karir sukses. Oke. Terus siapa yang mau membacakan ini?
Ya. Oke. Pengertian karir. Karir adalah serangkaian pekerjaan, pengalaman, dan pencapaian yang dijalani oleh seseorang sepanjang hidupnya. Karir tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang arah dan tujuan hidup yang ingin dicapai. Oke, bagus Mbak Disti. Siapa? Berarti udah tahu karir semua atau paham? Sudah. Jadi bisa diceritakan karir itu apa? Kayaknya sudah paham. Karir itu apa? Sebuah pencapaian. Sebuah pencapaian. Terus pekerjaan. Terus pengalaman, benar. Terus oke, benar, tujuan hidup ya. Jadi karir itu adalah serangkaian pekerjaan, pengalaman, dan pencapaian yang dijalani seseorang sepanjang hidupnya. Jadi karir ini itu nanti akan bermain sepanjang hidup teman-teman. Jadi kalau sepanjang hidup kita perlu menentukan tujuan dan arah karir itu sendiri. Benar nggak? Oke, benar. Dan itu harus jelas dan tepat. Kalau nggak tepat kan nanti mengakibatkan apa? Fatal. Terus kegagalan. Benar sekali. Terus apa lagi? Kalian nggak mau kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Terus habis itu ada ini. Jadi perencanaan karir kan kata teman-teman, kata kalian kan penting nih. Apa sih pentingnya dari perencanaan karir? Siapa yang mau membaca? Ayo. Pentingnya perencanaan karir. Perencanaan karir membantu siswa mengenali potensi, minat, dan nilai diri. Perencanaan karir sejak dini membuat siswa lebih fokus dan termotivasi dalam belajar. Siswa dapat menentukan langkah-langkah realistis untuk mencapai cita-cita karirnya. Siswa dapat menentukan langkah-langkah realistis untuk mencapai cita-cita karirnya. Tanpa perencanaan karir, siswa cenderung bingung, mudah salah arah dalam menentukan masa depan. Oke, jadi penting ya perencanaan karir itu. Oke, terus habis itu bagaimana nih? Bagaimana jika kalian itu kan enggak tanpa perencanaan karir ke depan? Enggak gitu, tanpa kalian mengenali potensi, minat, terus itu nilai diri kalian. Kedepannya karir kalian itu tercapai enggak? Atau susah, atau mudah, atau susah tercapai ya. Terus habis susah tercapai, kira-kira menurut kalian apa? Karena kita tidak tercapai, karena kita tidak bisa mengenali potensi,
kita perlu, kan kita udah aktivitas jadi maksudnya kita perlu menyusun aktivitas. Nah, jadi gimana sih cara menyusun skala prioritas aktivitas? Nah, kan aktivitas itu kalian tahu kan ada yang diprioritaskan sama yang enggak diprioritaskan, yang penting sama yang enggak penting. Caranya gimana? Yang pertama itu siapa yang mau baca? Tentukan tujuan akhir utama. Contoh, menjadi teknisi komputer, perawat, guru, elektronik, dan sebagainya. Buat daftar aktivitas yang mendukung tujuan tersebut. Urutkan aktivitas berdasarkan tingkat kepentingan dan manfaat terhadap karir. Gunakan prinsip penting versus mendesak. Contoh, belajar skill teknis lebih penting dari sekadar hiburan. Fokus pada kegiatan yang memberi pengalaman langsung dan relevan dengan cita-cita. Evaluasi kembali prioritas setiap beberapa bulan untuk menyesuaikan dengan perkembangan diri. Oke. Jadi yang pertama tadi apa? Tentukan tujuan karir. Jadi harus ada tujuan yang jelas. Oke. Misal kalian itu mau jadi dokter, mau jadi seniman, mau jadi MUA, terus mau jadi penulis novel. Terus yang kedua itu harus buat daftar aktivitas. Jadi untuk mencapai karir itu, kalian itu harus menyusun aktivitas, daftar aktivitas. Oke. Terus yang ketiga tadi, urutkan aktivitas berdasarkan tingkat kepentingan. Yang keempat selanjutnya, gunakan prinsip penting sama mendesak. Selanjutnya, fokus pada kegiatan yang memberi pengalaman langsung dan relevan dengan cita-cita. Ya kayak contohnya kayak usaha tadi, terus kayak mengikuti workshop. Terus kalian harus apa tadi? Oke, selanjutnya ibu akan kalian mempraktikkan peran. Jadi ini teks ibu ada teks sosial drama, itu judulnya susun prioritas karir proses. Oke, siapa yang mau memainkan perannya? Ya. Oke. Berarti yang tiga lainnya itu menjadi observer atau pengaman. Udah ya. Oke. Siapa yang mau jadi Rina?
Ingat, setiap aktivitas ada yang lebih penting duluan. Ada yang bisa menyusul? Siap. Ikut workshop online dan akhir pekan ikut lomba desain. Tapi aku bingung mana yang harus dilihat. Kalau ikut workshop dulu, kamu bisa belajar dari baru dan nanti dipakai di rumah. Iya, Nani, tapi jangan sampai tugas sekolah juga. Berarti aku buat skala prioritas. Satu ya, ada lomba. Bagus, Lina. Kamu sudah mencoba memikirkan mana yang paling berdampak untuk tujuan karirmu. Aku harus belajar teori di rumah, praktek robotik di sekolah, dan konsultasi proyek dengan guru. Semua penting. Kalau menurutku, praktek dulu biar ngerti teori lebih jelas saat coba. Kamu bisa buat jadwal harian, pagi teori, siang praktek, sore konsultasi. Oke, berarti urutan prioritasku 1 praktek, 2 konsultasi, 3 teori. Kalau begitu, aku bisa maksimal di setiap kegiatan. Bagus, Andi. Kamu sudah belajar mengumpulkan kegiatan berdasarkan kebutuhan dan tujuan karir. Aku ingin mencoba resep baru dengan clothing dan ikut kursus singkat kepemimpinan. Tapi waktu itu terbatas. Ada kursus dulu, biar skill baru langsung bisa dipraktekin di latihan. Setelah kursus, latihan lagi baru eksperimen resep baru. Kalau dicampur semua, nanti nggak fokus. Oke, jadi beri urutan prioritasku 1 kursus, 2 clothing, 3 resep baru. Bagus, Sari. Kamu sudah bisa memprioritaskan aktivitas sesuai tujuan karir. Sekarang, kalian semua tulis di lembar kerja skala prioritasku sesuai Sosi Dharma tadi. Diskusikan juga apakah urutan yang kalian buat sudah realistis untuk diterapkan sehari-hari. Aku merasa lebih jelas mana yang harus dilakukan dulu dan gimana yang bisa menunggu. Aku bisa mengatur waktuku supaya tidak kewalahan dan tetap fokus. Aku jadi sadar pentingnya menyusun prioritas supaya skill yang dipelajari bisa maksimal. Bagus, teman-teman. Dari Sosi Dharma ini, kalian sudah belajar. Sudah ya, saya sudah bisa dikembalikan dulu. Oke, menurut kalian sikap ini tuh gimana? Dia pengen sukses di bidang apa? Rina desain grafis. Terus anaknya itu seperti apa dia? Jadi yang pengamat tadi Rina anaknya gimana? Bagaimana? Desain skala prioritasnya apa enggak? Rina, ya. Menurut kalian berarti skala prioritas itu emang penting ya? Iya. Terus si Andi tuh ingin sukses di bidang apa? Teknik. Oke, di bidang teknik ya. Jadi Andi itu orangnya gimana tadi? Ayo, siapa yang bisa? Pengamat tadi gimana, Andi? Dia anak yang rajin kah? Atau bagaimana? Atau anak yang malas? Gemar belajar. Benar nggak tadi yang mengatakan Andi? Dia gemar belajar nggak?
belajar teori belajar teori di rumah, praktek terus proyek dengan guru. Terus yang ketiga, Sari, gimana? Bentar, pengalaman tadi gimana? Kalian mengamati Sari itu pokoknya itu seperti apa sih? Pokoknya bener enggak yang mengalami Sari tadi lokalnya Sari jenis enggak? Iya. Oke, benar. Jenis itu perlu nggak sih menurut kalian menunjang karir ke depan kalian? Perlu. Kenapa kok bisa gitu? Kemampuan itu menurut kalian juga setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda nggak? Iya, benar. Jadi kita itu jenis nggak? Enggak harus jenis, karena kan kemampuan orang-orang itu berbeda-beda. Oke, salah satu di sini Ibu minta untuk menyimpulkan sosiodrama hari ini. Singkatan saja. Ayo, Cici. Sosiodrama hari ini membahas tentang prioritas raih karir sukses. Kita jadi bisa mengidentifikasi, kita jadi bisa melihat potensi kita gimana, bisa melakukan prioritas yang bijak, menerapkan refleksi untuk perencanaan pribadi ke depannya nanti. Oke, ini selanjutnya ada skala prioritas. Jadi kayak nanti Ibu isi ya. Diisi ya, bisa diisi benar. Ini untuk diperhatikan dulu, nanti nama siswa itu kalian singkat aja. Nama kalian misal ya. Terus kelas, terus tanggal itu hari ini. Oke. Jadi nanti ini itu aktivitas atau pengalaman ini itu sesuai dari sosiodrama yang tadi kalian terangkan tadi. Oke. Sudah belum?
demi meraih kesuksesan dengan depan itu benar. Betul sekali Mbak Rizky. Jadi tak, aku nyoba bilang. Terus kegiatan dari ini bisa membantu kalian menemukan solusi juga. Untuk mengakhiri kegiatan pada minggu ini, marilah kita berdoa melalui kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.